Yang pertama, saya merasa perlu menjelaskan tentang bagaimana kepemimpinan Prabowo Gibran selama 1 tahun ini dan bagaimana konstruksi berpikir yang dibangun, sehingga kesamaan-kesamaan itu maka Partai Golkar merasa berkeyakinan bahwa pemerintahan Prabowo Gibran selama 1 tahun ini mencapai hasil yang cukup maksimal, dan ini diperkuat oleh beberapa lembaga survei yang sudah merilis hasilnya bahwa kepercayaan dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Prabowo selama 1 tahun ini rata-rata di atas 80%. Dan ada sebagian lembaga survei menjelaskan bahwa kontribusi Kementerian SDM juga cukup signifikan dari gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Menteri SDM ke daerah, turun bertemu dengan masyarakat dengan program-program yang sangat berorientasi pada kepentingan rakyat, dan ada kebijakan-kebijakan yang mengajak dan memberikan ruang kepada rakyat melalui UMKM, koperasi, organisasi-organisasi kemasyarakatan dan kelompok-kelompok masyarakat untuk dapat menjadi pelaku-pelaku ekonomi, pelaku-pelaku di dalam mengelola sumber daya alam itu. Jadi bukan hanya sekedar penonton, tetapi menjadi subjek, menjadi pelaku, sehingga dengan demikian keterlibatan mereka itu dapat diproyeksikan akan di satu sisi mereka akan mendapatkan pengetahuan, pengalaman, dan yang kedua adalah tentu terpenuhnya kebutuhan-kebutuhan mendesak, ya, kebutuhan-kebutuhan untuk kesejahteraan mereka. Dan yang paling penting lagi tentu nanti diproyeksikan akan menghilangkan disparitas sosial dan kesenjangan yang terjadi antara kota dengan desa, antara kaya dan miskin, dan maju dan tertinggal. Saya kira itu yang kontribusi yang diberikan oleh Menteri SDM selama 1 tahun ini. Nah, karena itu bagaimana Pak Prabowo memimpin, saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Yang pertama yang dilakukan oleh Pak Prabowo adalah bagaimana menggugah kesadaran anak bangsa, ya, tentang ideologi dan falsafah bangsa Pancasila, ya, kekeluargaan, kebersamaan, kegotong royongan, solidaritas, ada kesadaran. Nah, ini yang paling penting, karena kalau kita bicara tentang ideologi, bicara tentang falsafah, bicara tentang nilai-nilai norma-norma, maka di sini diperlukan kesadaran, bukan keterpaksaan. Maka di sini Pak Prabowo mulai kepemimpinannya di situ. Nah, setelah ini, saudara sekalian, kita masih ingat 24 atau 25 Mei 2024 ini pidatonya bicara tentang itu. Nah, oleh karena itu, langkah yang kedua setelah menggugah kesadaran anak bangsa untuk merawat negeri ini sebagai rumah besar, maka Pak Prabowo mengajak semua, ayo mari semua kita bersama-sama untuk merawat, untuk membangun, untuk mengisi kemerdekaan. Nah, itu langkah yang kedua setelah digugah kesadaran, diajak bersama-sama. Dan setelah itu yang ketiga apa? Yang ada kesadaran bersama, ya, untuk bersatu membangun bangsa ini, mengisi kemerdekaan, merawat bangsa ini sama-sama. Dan yang paling bisa kita lihat adalah partai-partai politik. Ya, pada waktu itu Pak Prabowo kemana-mana tuh safari politik sebagai presiden terpilih, datang kepada partai-partai yang selama ini menjadi kompetitornya di pemilu atau di pilpres. Nah, setelah itu langkah ketiga, langkah keempat yang ada dirangkul bersama-sama, ya, untuk melakukan gerakan pembangunan. Kalau dalam bahasa Golkar, gerakan karya kekaryaan, bahasa agama gerakan amal soleh, fastabiqul khairat. Kan ini ada semua nih, ya, jadi menebar kasih, ya kan, itu semua jadi ada, ini dilakukan. Nah, kemudian setelah itu Pak Prabowo mengatakan yang tidak mau terlibat, yang tidak mau bersama-sama, jadilah penonton yang baik, jangan gerecokin. Itu masih ingatkan teman-teman wartawan. Itu yang paling pokok. Nah, ini apa? Kemudian selanjutnya apa lagi? Nah, kalau begitu Pak Prabowo menghimbau
wahai anak bangsa yang selama ini ada bermasalah, ada melakukan praktek-praktek yang merugikan negara, merugikan bangsa, dan melanggar aturan misalkan. Kemudian dalam bahasa lain barangkali melakukan praktek-praktek korupsi dan lain-lain sebagainya. Ini misalkan itu dilakukan. Nah, sadarlah, kembalikan ke negara. Itu masih ingat pidatonya Pak Prabowo itu, sadarlah, kembalikan kepada negara. Nah, diberikan waktu berapa? Nah, setelah kesadaran itu tidak ada, maka Pak Prabowo mengatakan akan melakukan sendiri. Dan karena itu langkah selanjutnya dilakukan Pak Prabowo adalah membongkar, mengungkap masalah-masalah yang ada. Ya kita lihat sendiri. Ya bagaimana di bidang pertanahan, mafia tanah misalkan dibongkar di mana-mana. Bagaimana masalah energi, masalah tambang, ya masalah migas, minyak dan gas. Ya kita baru masih ingat misalkan kemarin ada penyerahan uang pengembalian, kemarin itu ada 13,2 triliun yang baru ya dari 17 misalkan. Nah tetapi tentu masih banyak juga masalah yang ada, dan saya punya keyakinan Pak Prabowo selaku kepala negara, selaku presiden ini memahami betul yang masalahnya ada di mana, kasusnya ada di mana, di semua, hampir di semua kementerian, hampir semua di depan lembaga. Ya termasuk misalkan BI misalkan. Ya termasuk misalkan banyak lagi ada di mana-mana. Ini kan belum terbongkar semua. Nah, saya punya keyakinan bahwa Pak Prabowo sesuai dengan janjinya, ini perlu semua diungkap, perlu semua dibongkar. Dan kemarin pidatonya lagi begitu, ketika di kejaksaan mengungkap bahwa ini proyeksi uang yang selama ini yang masih disembunyikan oleh orang-orang yang selama ini melakukan praktek-praktek yang merugikan bangsa dan negara. Ini saya punya keyakinan ada semua nanti dan lain-lain sebagainya. Nah karena itu langkah selanjutnya setelah ini dibongkar untuk apa? Pak Prabowo mengatakan ini bukan dendam politik, ini bukan untuk karena ada musuh-musuh politik, sama sekali tidak. Tetapi ini dalam rangka tindak lanjut setelah dihimbau adanya kesadaran, kemudian bersama-sama kita membangun bangsa ini, lalu kemudian dilakukan penataan. Ini penting. Jadi setelah ini dibongkar semua, Pak Prabowo melakukan penataan. Contoh misalkan, ini yang paling karena ini nanti ada kaitan. Contoh misalkan adalah bagaimana kebijakan Prabowo ya di dalam melakukan penataan mendasar dalam pengelolaan sumber daya alam, energi, pertambangan, migas, ya minyak dan gas dan lain-lain sebagainya. Ini kan penataan. Nah oleh karena itu kebijakan presiden, pemerintah tentu dilakukan oleh kementerian yang terkait, utamanya Menteri SDM. Nah inilah sebenarnya yang dilakukan oleh ya Pak Bahlil Lahadalia selaku Menteri SDM untuk melakukan penataan mendasar terhadap pengelolaan sumber daya alam itu, terhadap tambang, terhadap energi, ya migas, minyak dan gas dan lain sebagainya yang terkait. Jadi ini penataan. Nah, dengan penataan ini tentu perlu waktu. Tidak mungkin simsalabim. Tidak mungkin yang sering saya katakan seperti Nabi Musa dengan menggunakan tongkat. Tidak. Tapi ada proses panjang yang nanti akan dilalui. Dan ini mendasar. Kalau mendasar itu tentu provinsinya ke depan. Ini saya kira. Nah, tetapi juga disadari betul oleh Bung Bahlil Lahadalia bahwa di dalam melakukan penataan mendasar pengelolaan sumber daya alam ini perlu proses dan tentu perlu waktu, dan di dalam proses panjang itu banyak tantangan. Ini disadari betul banyak tantangan. Salah satu tantangan yang ada adalah bahwa ada kelompok tertentu yang pasti merasa tidak nyaman dengan adanya pembaharuan itu.
yang sudah mapan menikmati dengan kemapanannya itu dengan hasil yang melanggar aturan sudah pasti, yang merugikan rakyat pasti tidak nyaman, merasa terganggu. Dalam teori, siapapun yang terganggu, siapapun yang merasa hidupnya tidak nyaman pasti melawan. Nah, inilah yang terjadi hari ini. Tetapi Pak Bahlil selaku Menteri SDM dan sekaligus sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar sudah mengatakan bahwa siap berada pada garda terdepan untuk melaksanakan kebijakan Presiden dalam rangka melakukan penataan pengelolaan terhadap sumber daya alam, siap ada di depan. Dan ketika bicara dengan rakyat, apapun harus dipertaruhkan. Itu kata Bung Bahlil. Nah, karena itu kalau ada tantangan-tantangan, ada framing negatif dan lain-lain sebagainya, ada ini dan lain-lain sebagainya, bagi Pak Bahlil itu bukan masalah. Setelah saya konfirmasi beberapa hari lalu, saya sampaikan bahwa Ketua Umum ada berita-berita di media yang sangat luar biasa, bahkan sudah cenderung menjadi framing negatif yang kebablasan. Nah, apa jawab Pak Bahlil? Ya, Pak Bahlil ketawa aja. Nah, lalu Pak Bahlil bilang begini, ya Kakanda kan dulu ketika jadi sekjen mengajari kita bahwa kalau kita berjuang pasti ada tantangan, ya ada tantangan. Tetapi tantangan itu bukan hambatan, harus kita jadikan sebagai pemacu dan pemicu, harus kita jadikan sebagai masukan, ya untuk memacu kita berjuang lebih keras, berkarya untuk kepentingan rakyat. Karena itu ya silakan kritikan, tetapi kata ya Bung Bahlil Lahadalia, kritikan yang ada itu, satu, ya harus objektif, dua, harus faktual, didukung oleh fakta-fakta yang ada, tiga, niatnya sama-sama kita untuk kepentingan bangsa. Dan karena itu yang keempat, jangan karena kebencian, ya, jangan karena kebencian, tetapi didasarkan pada fakta. Lalu Pak Bahlil lagi bicara, ini juga ini ya memang luar biasa kan, karena ada dialog dengan saya, lalu mengatakan Pak Bahlil katanya kan, karena yang ngajarin kita ayat Al-Quran. Apa itu? Saya bilang, jangan karena kebencianmu kepada seseorang membuat kau berbuat tidak adil. Nah, kalau itu yang terjadi, karena kebencian terhadap orang membuat tidak adil, bisa jadi ini menjadi dasar terjadinya fitnah-fitnah politik. Nah, itu kata Pak Bahlil. Jadi ini fitnah-fitnah politik. Kalau misalkan itu sudah fitnah-fitnah politik, ya itu bukan urusan kita, itu sudah urusan Yang Maha Kuasa. Lalu kata Pak Bahlil lagi, ini kan tanda ajarannya, tanda itu sini, bahwa kalau kita difitnah orang, maka dan kalau kita sabar, maka dosa kita akan diambil orang. Sambil ketawa begitu. Jadi ya udahlah kata-katanya, apapun yang ada, ini adalah proses demokratisasi. Tetapi saya ingatkan begini, memang boleh demokratisasi, menyalurkan aspirasi, menyampaikan pendapat, tetapi aspirasi dan pendapat itu harus objektif, ya harus rasional, niatnya baik, komitmen kepada bangsa, kemudian faktual dan lain-lain sebagainya, itu harus begitu. Tapi jangan jadi fitnah. Saya bilang kayak gitu kepada Pak Ketua, tapi ketawa. Yaudah, yang penting begini, semua kritikan saya terima sebagai sebuah masukan, dan masukan itu saya jadikan sebagai sebagai pemikiran-pemikiran yang tentu nanti secara sungguh-sungguh saya akan perhatikan untuk menyempurnakan ya kerja-kerja saya dalam rangka untuk menata pengelolaan sumber daya alam itu kata Pak Bahlil. Jadi dua hal. Jadi setelah saya sampaikan, pertama adalah ya udah ini kita jadikan sebagai kritikan. Kritikan ini kita posisikan bagian daripada proses demokratisasi, menyampaikan pendapat, tetapi ya menyampaikan pendapat itu harus objektif, harus rasional,
harus faktual dan orientasinya untuk kepentingan bangsa, tidak didasarkan pada kebencian dan lain sebagainya. Itu catatan-catatan yang disampaikan oleh Pak Bahlil kepada saya, sehingga dengan demikian ya bagus dong kalau ada kritikan-kritikan yang terjadi. Lalu saya bilang itu tadi, sekali lagi saya mempertegas, bagaimana kalau tidak faktual? Itu kan cenderung fitnah. Ya biarlah, ajarankan dari itu sendiri bahwa kalau kita difitnah orang, kita tetap bersabar, maka insya Allah dosa-dosa kita diambil orang itu. Dan karena itu sejatinya, karena itu semua pimpin doa supaya kita berdoakan kepada mereka supaya yang memfitnah itu kembali kepada jalan yang benar dan mendapatkan hidayah dari Allah. Itu kata beliau. Dan yang paling penting lagi di sini, ya saya ingin sampaikan, jadi itu cara Pak Prabowo. Jadi memang perintahnya kan Pak Prabowo itu penataan semua kita, tapi kan ada tahapan-tahapan tadi yang saya sudah jelaskan. Nah, saya kira itu saudara sekalian yang pokok. Nah, oleh karena itu maka saya ingin mempertegas kembali bahwa ini ada paradoks yang terjadi di dalam proses framing hari ini. Di satu sisi prestasinya Pak Bahlil luar biasa, dan saya kira kalau kita ingin jujur, ini nanti saya akan bagikan ya list yang selama ini dilakukan oleh Pak Bahlil, dan itu dianggap sebagai sebuah prestasi yang meskipun juga kita akui bahwa memang hasilnya belum secara langsung dinikmati secara keseluruhan oleh rakyat. Jadi di situ sisi ada, tetapi di sisi lain proyeksinya ke depan. Itu. Ini prestasi, tapi di sisi lain dianggap hati. Ini kan paradoks, itu yang saya katakan paradoks itu. Nah, karena itu sekali lagi, mari kita secara bersama-sama mengikuti konstruksi berpikir yang telah disampaikan oleh Presiden kita. Ada kesadaran bersama bahwa negeri ini adalah negeri kita, rumah besar Indonesia. Kita ini adalah pemiliknya. Karena itu mari kita rawat bersama, mari kita isi pembangunan secara bersama-sama. Dan sebagai langkah menuju ke sana, Presiden yang sudah mengambil sebuah kebijakan bahwa dalam rangka penataan, pengelolaan sumber daya alam, ya, energi tambang dan lain sebagainya ini harus melibatkan rakyat sebagai pelaku, ya, harus melibatkan rakyat sebagai subjek, bukan sebagai penonton seperti yang terjadi selama ini. Nah, saya kira ini luar biasa ini kebijakan. Nah, inilah yang dilakukan oleh Pak Bahlil selama ini. Bahkan lebih daripada itu, saudara sekalian, saya ingin menyampaikan fakta juga. Tunjukkan saya menteri-menteri yang ada, yang tidak sedikit jumlahnya, salah satu di antaranya adalah Pak Bahlil, dalam rangka untuk memastikan kebijakan Presiden jalan dengan baik dalam penataan ini, dengan ada reaksi yang ada. Kalau ada reaksi yang ada dari masyarakat, Pak Bahlil langsung hadapi. Ya, tanpa perantara. Ada rakyat yang marah-marah, Pak Bahlil datang ke sana. Ada masalah di atas, Pak Bahlil tidak melempar kepada anak buah. Kita masih ingat dulu yang 3 kilo itu apa? LPG, yang 3 kilo itu kan kita tahu persis ketika itu. Ini ramai sekali. Tetapi apa yang terjadi? Kalau kita melihat pengelolaannya itu kan mulai dari mana? Dikelola oleh Pertamina, baru ada ke bawah. Tapi Pak Bahlil tidak menyalahkan siapa-siapa. Sebagai menteri mengambil alih tanggung jawab dan berhadapan langsung dengan rakyat. Ya, berhadapan langsung dengan rakyat. Ada rakyat marah-marah di sana, didatangi, diberi penjelasan dan lain-lain sebagainya. Bukan lari dari tanggung jawab. Ini hanya bisa dilakukan oleh pemimpin yang secara konsisten melaksanakan prinsip-prinsip nasionalisme dan patriotisme untuk kepentingan rakyat sebagai wujud daripada solidaritas sosial. Nah, saya kira itu yang pokok. Nah, kemudian selanjutnya saya ingin menyampaikan juga beberapa hari terakhir ini ada kelompok yang ada. Ya, ada atas nama AMPI, ada AMPG, katanya melaporkan. Saya ingin mempertegas bahwa ini bukan kebijakan DPP Partai Golkar. Saya konfirmasi, ini tidak ada. Tidak ada kebijakan DPP Partai Golkar harus melaporkan. Dan apalagi perintah dari Ketua Umum DPP Partai Golkar Pak Bahlil Lahadalia. Tidak ada perintah sama sekali. Nah, lalu apa yang terjadi?
Yang terjadi adalah ini adalah juga respon yang dilakukan oleh generasi muda itu, apakah itu organisasi saya ataukah itu organisasi yang dibentuk, tetapi tidak dengan perintah DPP, tetapi respon. Dan ini juga saya tanya kepada mereka, kenapa pindah ke situ? Jawabannya simpel. Ini juga adalah merupakan ekspresi demokrasi. Tetapi apa yang kita lakukan ini bukan anti demokrasi. Bukan anti. Karena menurut mereka bahwa salah satu aspek daripada demokratisasi itu adalah asas hukum. Ada asas hukum. Jadi asas hukum ada, taat asas, ada rasionalitas, dan ada komitmen. Jadi ini tiga ini. Ya kalau begitu maksudnya apa? Ya kita salah satu aspek yang harus kita hidupkan juga pada mereka. Kita sampaikan. Nah daripada misalkan menggunakan ya hukum jalanan, cara-cara yang machiavellistik, tetapi ini ada koridornya, ada dasar lain. Karena itu maka saya menilai apa yang dilakukan oleh adik-adik itu adalah merupakan proses dialektika demokratisasi yang terjadi di Republik ini. Bukan anti demokrasi dan bukan menghambat demokrasi, tetapi justru ingin meluruskan dan mengembalikan bagaimana sejatinya martabat demokratisasi itu kita pertahankan. Nah ini saya kira itu yang paling pokok juga, dan oleh karena itu maka saya ingin menghimbau kepada kita semuanya, anak bangsa ini kembali kepada konstruksi berpikir yang disampaikan oleh Pak Prabowo, dengan kesadaran bersama bahwa Indonesia ini ada rumah besar kita yang harus kita rawat. Dan di dalam merawat itu salah satu nilai yang harus kita kembangkan adalah solidaritas sosial. Kalau solidaritas sosial itu, maka sikap yang muncul di antara sesama anak bangsa adalah senang melihat anak bangsa maju, susah melihat anak bangsa yang menderita. Jadi SMS. Jadi harus senang melihat anak bangsa ya maju ya itu, dan susah melihat kalau anak bangsa menderita. Nah, itulah saya mari prinsip ini kita terapkan, sehingga dengan demikian Pak Bahlil ada pemimpin. Ya, tidak banyak yang memimpin partai besar seperti Golkar ini, masih muda dan dari Papua membuat sejarah dan energi, dan yang paling pokok lagi itu mengumumkan kepada bangsa Indonesia, siapapun di Republik ini bisa jadi pemimpin yang penting punya prestasi dan berproses dari bawah dan ada karya dan punya visi ke depan. Itu telah ditunjukkan oleh Pak Bahlil selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar dari Papua. Tunjukkan siapa dari Papua yang pernah menjadi pemimpin partai politik. Nggak usah partai sekelas Golkar yang besar, yang kecil-kecil ada enggak? Pak Bahlil telah membuat sejarah baru di Republik ini, sekaligus mengumumkan kepada kita semua, siapapun di Republik ini berproses ya sebagai aktivis dengan ada prinsip-prinsip, punya visi, punya prestasi dan lain-lain, itu punya kesempatan. Nah, itu mestinya kita terima kasih dong, bukan memusuhi kalau ada orang berprestasi. Kita contoh, itulah, jangan ya itulah, jangan karena ketidakmampuan kita membuat kita tidak adil. Jangan karena kebencian kita membuat kita tidak adil. Nah itu nanti ujung-ujungnya. Saya kira itu saudara sekalian, ya penjelasan saya, sehingga ya kita mengajak kita semua ada bangsa satu kesatuan untuk Indonesia ke depan, Indonesia maju semua. Ya, tapi ya, saya ingin akan Pak Bahlil sebagai manusia tentu punya kelemahan. Nah, dengan kritikan yang ada itu Pak Bahlil mengatakan mudah-mudahan ini jadi masukan bagi saya.